Nah, kali ini nggak bikin kue cubit yang biasa. Kalau di Jepang namanya taiyaki, kalau di Korea namanya 번지아팡. namanya bongjiapang. Nah, biasanya kebanyakan taiyaki di Indonesia feelingnya sedikit. Tapi kalau punya Diana Cahya melimpah. Lihat. Oh my god, ini isinya semuanya feeling ternyata. Lihat isinya. YouTube, apa kabar hari ini? Pasti semuanya lagi sehat dan bahagia. Makanya pada mampir ke channel Diana Cahya kan? Ayo ngaku. Hari ini aku akan bikin sesuatu yang katanya menyakitkan tapi enak. Kue cubit. Ouch, sakit ternyata dicubit ya. Udah pernah nggak coba rasanya makan kue cubit? Nah, kali ini nggak bikin kue cubit yang biasa. Kali ini akan bikin versi luar negerinya. Kalau di Jepang namanya taiyaki, kalau di Korea namanya bungeoppang. Salah ya kali ya? Coba ya, aku lihat di translator ya. Itu gimana sih terjemahannya? Kalau salah jangan ditawain ya, namanya juga bahasa ya. 번지아팡. Namanya bongjiapang. Bonjiapang. Kita ngomong yang gampang aja lah, taiyaki ya. Sebenarnya mereka sama ya, dari Jepang itu disebutnya taiyaki, bentuknya seperti ikan. Terus udah gitu dimakan tuh rasanya kalau aku lihat di Indonesia tuh namanya kue cubit deh ya. Kalau nggak gitu mirip dorayaki tapi nggak mirip juga ya. Kue cubit lah ya, yang gampangnya gitu ya. Nah, kali ini aku akan bikinnya tuh yang feelingnya melimpah, jadi otentik dengan yang di Jepang sana. Kalau misalnya sekarang kita lihat kebanyakan kan cuma sedikit. Nah, kali ini aku bikin tips supaya isinya ikannya itu melimpah. Mau tahu cara buatnya? Pantengin terus. Nah, di Lovers dan Sobat YouTube, bahan-bahannya sangat simple dan kalian pasti dapatkan di rumah ya. Jadi ini nggak ada bahan-bahan yang import, semuanya bisa dibeli di toko bahan kue terdekat ya. Di sini ada telur, kemudian ada gula pasir, ada kental manis, lalu ada tepung terigu, ada baking soda atau soda kue, ada vanili dan air. Sesimpel itu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di description box di bawah ini ya. Nah, pertama kita akan masukkan telurnya, lalu gula pasir, kental manis. Nah, lalu kita akan mixer ya. Nih, kalau kalian nggak punya mixer, kalian bisa menggunakan hand whisk ya. Ini hanya untuk nyampur aja. Udah cukup kayak gitu ya. Lalu kita akan masukkan tepungnya. Masukin aja sekaligus. Lalu ada baking soda atau soda kue. Lalu ada vanili. Kita akan campur lagi. Jangan lupa sebelum dia rata kita campurkan air ya, sedikit-sedikit ya, supaya nggak gumpel. Nah, kita mixer hingga rata ya semuanya dengan kecepatan rendah aja. Jadi sekali lagi bagi kalian yang nggak punya mixer, kalian bisa menggunakan hand whisker ya. Selesai.
Oke, Desi Lover ya Sobat YouTube, ini bisa kamu diamkan selama 15-30 menit. Tujuannya untuk apa? Supaya gulanya itu larut ya, karena tadi kita kan nggak mixer sampai gulanya naik ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai gula halus juga boleh sih, cuma nanti pengaruh ke warnanya dari taiyakinya. Kalau menggunakan gula pasir, otomatis warnanya akan lebih golden brown, lebih bagus ya. Nah, sambil menunggu adonannya larut dengan sempurna, kita akan membuat fillingnya. Pastinya untuk filling taiyaki itu dalamnya itu ada custard ya. Biasanya kita bikin kan custard manual dari kuning telur dicampur susu UHT, ada maizena. Kali ini aku bikinnya dengan cara cepat. Di sini aku menggunakan Baker Line custard powder ya, jadi dia tuh rasanya vanilla, dia cuma tinggal dicampur dengan susu UHT. Nah, untuk Bakerland custard yang rasa vanilla ini dia sudah siap pakai dan rasanya enak banget. Jadi ini bisa untuk kamu-kamu mempercepat pekerjaan dan juga supaya rasa lebih stabil. Jadi cocok juga untuk jualan loh. Nah, ini ada susu UHT di sini. Kamu juga bisa dengan air biasa, tapi aku lebih suka menambahkan susu UHT. Lalu di sini aku menggunakan Elmer Crunchy Green Tea Spread ya. Ini rasanya enak banget ya. Dia banyak variannya. Kali ini aku mengambil 2 rasa dulu. Di sini juga ada Elmer Crunchy Guava Spread ya. Mereka ada juga yang strawberry ya. Ada juga yang tiramisu. Banyak banget ya. Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Ini membantu banget dalam pembuatan filling ya. Rasanya dijamin nagih. Kalian harus coba deh pokoknya. Oke, kita langsung aja kita akan bikin. Oke, caranya praktis banget. Kita tinggal masukkan Baker Line Premix Custard yang vanilla ini ke dalam susu UHT. Perbandingannya ada di keterangannya ya. Itu ini banding sekitar 1 banding 2,5 ya. Nah, ini tinggal diaduk aja. Kalau kamu tidak punya mixer elektrik, kamu bisa menggunakan whisker ya. Nah, ini tinggal diaduk aja gini. Semakin dimixer dia akan semakin kaku ya. Jadi konsistensinya tergantung selera kamu. Nah, segini udah cukup buat aku. Ini cukup banget. Kamu juga bisa bikin ini sebagai isian flan, untuk tambahan bahan es krim, untuk lapisan cake, dia juga bisa dipakai. Ini serbaguna banget. Oke, lalu ini akan kita bagi menjadi 2. Yang satu akan aku campurkan dengan Elmer Crunchy Green Tea Spread dan yang satunya dengan Elmer Crunchy Chocolate Spread. Nah, ini kita akan bagi 2. Oke. Lalu kita akan campur yang green tea ke sini. Wangi banget ya, terus konsistensinya juga bagus banget ya. Kita nggak usah ribet-ribet bikin kuning telur, maizena, masih manasin di kompor. Udah langsung aduk aja dengan susu UHT, Baker Line Premix Custard Flan-nya. Jadi deh. Nah, ini untuk green tea ya. Lalu yang kedua, campurkan dengan Crunchy Chocolate Spread by Elmer. Nih. Selesai. Ini aku masukin dalam piping bag ya. Ini. Nah, biasanya taiyaki di Jepang itu dia tuh isinya kayak kacang merah gitu loh. Jadi kayak bikin isian onde-onde gitu. Kacang merah direbus gitu sampai lunak. Terus udah gitu dihalusin, terus dicampur sama gula. Terus dimasak sampai kental gitu ya. Tapi semakin kesini semakin modern, anak-anak zaman sekarang dia sukanya yang fillingnya milenial, bukan kacang merah lagi. Tapi kalau kalian mau bikinnya kacang merah nggak apa-apa, bisa diganti juga dengan isian kacang hijau yang untuk onde-onde. Kalau kalian mau lihat resepnya ada di website aku ya, di www.dianacahya.com. Kalian bisa adaptasi resep isian onde-onde di sana.
Nah, ini untuk green tea-nya juga aku masukkan ke dalam piping bag. Ya. Oke. Selesai. Kita ikat. Sudah siap jadi filling custard ya. Nih. Nah, fillingnya udah jadi. Jadi tadi ini custardnya aku campur dengan coklat dan green tea-nya tadi. Kalau kalian lebih suka yang asin mau ke keju ya juga nggak apa-apa sih, suka-suka. Pokoknya basicnya itu selain red bean pakai custard ya teman-teman. Lalu adonannya juga sudah selesai, saatnya kita panggang. Nah, untuk memanggang supaya nggak belepotan karena taiyaki itu bentuknya ikan, maka akan aku masukkan ke dalam botol ya, botol kecap yang bisa di squeeze ya seperti ini. Botol kayak gini. Jadi kalau kalian nggak punya ya nggak usah pakai sendok juga bisa, cuma nanti jadi lebih repot. Atau mau pakai piping bag juga boleh, cuma nanti habis kalian semprotkan kadang bingung naruh ya, taruh di gelas juga kadang jatuh-jatuh. Jadi paling enak sih pakai ini. Nah, adonannya sudah jadi. Lihat ya, dia ada buih-buih seperti ini. Kelihatan kameramen? Ada kayak gelembung-gelembung, itu berarti soda kuenya sudah bekerja, dia sudah bekerja karena udah dicampur dengan telur ya, ada telur di situ, maka baking sodanya juga bekerja. Nih kita masukkan ke sini. Cukup. Lalu kita tutup. Nah. Lalu kita akan panaskan cetakannya. Nah, cetakan taiyaki aku menggunakan yang seperti ini. Ini yang di atas kompor, ada juga yang listrik ya. Kalau listrik pastinya lebih stabil, tapi kalau yang ini kita harus bisa adjust panasnya kompor kita masing-masing karena kompor di rumah kan beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai ini anti lengket ya. Jadi biasanya aku nggak oles-olesin apa-apa. Jadi warnanya lebih rata. Kalau misalnya harus dipoles, kalian jangan lupa, misalnya mau poles dengan minyak ya, atau margarin atau butter, jangan lupa untuk dilap. Karena kalau masih ada minyak, nanti warnanya nggak rata adonannya. Oke, kita mulai ya. Kita akan panaskan kompor. Di sini komporku gede ya, jadinya aku pakai ini, pakai lempengan ini. Nah, terus lempengan ini juga biasanya dipakai sama tukang-tukang kue cubit atau martabak ya. Dia untuk apa? Supaya lebih rata aja permukaan. Hidupin. Oke. Lalu kita panaskan cetakannya. Nah, ini sudah hangat ya. Kalau kepanasan kita matiin aja karena kita nggak mau dia terlalu panas. Nah, ini kan udah terlalu panas ya. Kita hangat-hangat aja karena ini kita nggak menggunakan cetakan yang otomatis. Jadi kita menggunakan manual kompor. Jadi kita harus tahu suhunya. Ini masih terlalu panas. Kalau terlalu panas yang terjadi adonannya udah matang dulu sebelum kita beri filling. Jadinya nanti fillingnya nggak bisa banyak. Kan tadi aku janji mau bikin fillingnya penuh ya. Oke. Nah, ini caranya. Kita tinggal masukin ke sini. Bagian tengah dulu. Terus ke buntutnya. Tengah dulu. Buntutnya. Nah, lalu kita ambil sendok. Kita tipisin ke pinggir nih. Supaya dia bisa membentuk mangkok. Nah, tuh ya. Habis membentuk mangkok, kita beri fillingnya ya. Fillingnya kita beli yang banyak. Jadi kalau misalnya kompornya udah berasa panas nih, kita matiin aja ya. Kalau yang listrik tuh enaknya dia bisa mengatur suhu sendiri. Jadinya kalau udah kepanasan, nanti dia bisa ngatur sendiri ya, nurunin sendiri. Nah, ini kemudian fillingnya kita tutup. Jangan lupa samping-sampingnya juga supaya cakep. Nih. Lalu kita tutup cetakannya. Nah, kita biarkan, kita hidupkan lagi karena tadi udah panas ya. Jadi ini diatur sendiri ya. Nih, kita biarkan, kita balik.
Nah, untuk berapa menitnya itu tergantung dari kompornya masing-masing. Kalau kompor aku ini sekitar 1 menit lebih lah. Kita tunggu dulu ya sampai dia matang. Nah, di Lovers and Sobat YouTube, ini bisa buat ide kamu untuk jualan kan? Nah, aku mau bagi tips untuk jualan. Kamu bisa bikin adonannya sehari sebelumnya, kamu masukkan chiller, nggak apa-apa, asal jangan dimasukkan baking sodanya. Kenapa? Karena baking soda itu reaksinya tuh sebentar. Takutnya nanti kalau kamu masukkan terlalu lama, pada saat dipanggang dia sudah nggak bereaksi. Jadi caranya gimana? Nah, waktu kalian jualan, kalian ambil adonannya per 1 resep, tambahkan baking soda per 1 resep itu. Kamu aduk, kamu masukin, kamu cetak, kayak gitu. Jadi bisa stok 1 hari ya di chiller untuk adonannya tanpa baking soda. Nah, taiyakinya udah jadi. Kita lihat ya. Aduh, lucunya bentuk ikan, gemes banget ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa angkat. Nih, lalu kita taruh di atas cooling rack. Nih. Wih, masih berasap, keren banget. Nah, taiyaki kita udah jadi, gampang banget kan buatnya. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk praktek dan rasakan nikmatnya taiyaki, bener-bener otentik seperti di Jepang ya. Tapi Jepangnya modern karena tidak menggunakan red bean. Nah, biasanya kebanyakan taiyaki di Indonesia feelingnya sedikit. Tapi kalau punya Diana Cahya, kita lihat ya, isinya melimpah. Lihat. Oh my god, ini isinya semuanya filling ternyata. Lihat isinya. Oke, bagaimana? Menurut kalian unik nggak? Komen dong di bawah ini biar aku tahu. Arigatou gozaimasu, happy baking. Bye. Ini rasanya enak banget. Arigatou gozaimasu.